Hayu semuanya, perkenalkan nama saya Firsi Rifa Purwitasari. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai guru, di mana pada materi kita hari ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, mengenai mengajar merupakan profesi atau pekerjaan. Lalu yang kedua, mengenai peranan guru. Yang ketiga, mengenai sertifikasi guru. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Mengajar sebagai pekerjaan. Pekerjaan merupakan rangkaian aktivitas untuk memperoleh pendapatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Mengajar sebagai profesi. Mengajar sebagai profesi berarti mengonstruksikan jabatan sebagai guru untuk dipandang sebagai profesi. Adapun karakteristik pekerjaan sebagai profesi. Yang pertama, sumber pendapatan utama. Suatu jabatan bisa memenuhi unsur profesi jika jabatan tersebut bisa menjadi sumber pendapatan utama. Lalu yang kedua, curahan waktu terbesar. Seorang guru akan mencurahkan waktunya untuk kegiatan yang berhubungan dengan profesinya. Lalu yang ketiga, keahlian dan kompetensi khusus. Suatu profesi tentunya harus memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan profesi tersebut. Lalu yang keempat, pendidikan dan pelatihan khusus. Untuk memperoleh keahlian dan kompetensi, tentunya harus melewati pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan bidang profesinya. Yang kelima, standarisasi. Melalui standar, para profesional dapat dinilai kompetensi dan keahliannya. Dalam profesi guru, standarisasi dilakukan melalui sertifikasi guru. Lalu yang keenam, organisasi dan kode etik profesi. Profesi guru tentunya memiliki organisasi dan kode etik. Organisasi yang dimiliki oleh profesi guru ialah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi, sebagai guru dalam mengajar dapat dikatakan sebagai profesi karena memiliki karakteristik-karakteristik tersebut. Lalu kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu peranan guru. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui apa sih arti peranan. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, maka orang tersebut dapat dikatakan telah melaksanakan peranannya. Lalu, apa saja sih peranan guru? Peranan guru berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi manifest. Dalam fungsi manifest, guru berperan sebagai pengajar, pendidik, teladan, dan motivator. Berdasarkan peranan guru sebagai pengajar, masyarakat berharap guru bisa memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar kepada masyarakat sesuai dengan latar belakang masyarakat tersebut. Peranan guru sebagai pendidik diharapkan nantinya tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar kepada masyarakat, namun juga guru harus bisa mendidik masyarakat dalam segala bidang. Seorang guru diharapkan dapat membentuk soft skill, akhlak, dan berbagai kapital yang diperlukan. Peranan guru sebagai teladan harus bisa memberi contoh yang baik kepada para peserta didiknya. Karena guru dipandang sebagai makhluk setengah dewa
yang dimana segala sesuatunya dianggap sebagai suatu kebenaran. Peranan guru sebagai motivator diharapkan guru mampu memberikan dorongan, motivasi, serta energi yang besar kepada para peserta didiknya, sehingga para peserta didik mampu meraih segala impian dan cita-cita mereka. Lalu yang kedua, ada fungsi laten. Dalam fungsi laten, guru berperan sebagai pelabel, penyambung lidah kelas atas, dan pengekal status quo. Peranan guru sebagai pelabel dipandang keberhasilan atau ketidakberhasilan para peserta didik itu sesuai atau tergantung dengan pelabelan yang diberikan kepada guru tersebut. Lalu selanjutnya ada peranan guru sebagai penyambung lidah kelas atas, di mana guru tersebut menyosialisasikan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Guru sebagai penyambung lidah kelas atas telah menyebabkan para peserta didik memiliki pandangan yang relatif sama satu sama lainnya. Lalu selanjutnya ada peranan guru sebagai pengekal status quo. Keadaan status quo menunjukkan keadaan yang relatif dalam situasi keseimbangan, tidak berubah atau stagnan. Keadaan seperti itu dikekalkan oleh guru melalui peranan yang dimilikinya. Lalu kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan salah satu cara untuk melakukan standarisasi terhadap keahlian dan kompetensi guru sehingga nantinya pendidikan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada pembahasan sertifikasi guru akan ada dua yang kita bahas. Yang pertama mengenai kompetensi guru. Lalu yang kedua mengenai permasalahan sertifikasi guru. Adapun 10 komponen dalam kompetensi guru. Yang pertama, kualifikasi akademik. Lalu yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, pengalaman mengajar. Lalu yang keempat, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, penilaian dari atas dan pengawasan. Lalu yang keenam, prestasi akademik. Yang ketujuh, karya pengembangan profesi. Yang kedelapan, keikutsertaan dalam forum ilmiah. Yang kesembilan, pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial. Lalu yang terakhir atau ke-10 yaitu karya pengembangan profesi. Kompetensi guru diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Dari 10 komponen tersebut bisa dirinci lagi menjadi beberapa jenis kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik, lalu kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik mencakup kemampuan memahami peserta didik dan mengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang kedua, kompetensi profesional. Kompetensi profesional mencakup penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Penguasaan materi pembelajaran tersebut meliputi penguasaan isi substansi
dari materi kurikulum mata pelajaran sekolah dan materi keilmuan. Lalu yang ketiga ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul. Lalu yang terakhir ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang stabil, dewasa, dan dapat menjadi teladan bagi para peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas permasalahan sertifikasi guru. Dalam sertifikasi guru terdapat persyaratan, yaitu seorang guru harus mencapai skor minimal 850 poin atau 57% dari skor maksimal, yaitu 1.500 poin. Adapun faktor permasalahan sertifikasi guru. Yang pertama, faktor guru. Dari sisi faktor guru terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya kualifikasi, keilmuan, pendidikan dan pelatihan, kewajiban mengajar 24 jam, dan keikutsertaan dalam forum ilmiah. Lalu selanjutnya ada faktor kelembagaan sertifikasi. Kelembagaan sertifikasi berkaitan dengan penyelenggaraan dan tata kelola dalam proses sertifikasi. Berikut permasalahan yang berkaitan dengan faktor kelembagaan sertifikasi. Yang pertama adalah permasalahan penyelenggaraan. Adanya SK baru yang belum diterima. Lalu, ketidaksesuaian nomor peserta dengan bidang studi. Yang ketiga, belum dikirimkannya dokumen portofolio oleh Dinas Pendidikan. Lalu yang kedua ialah permasalahan koordinasi. Dan yang ketiga ialah permasalahan pendanaan. Lalu selanjutnya ada faktor asesor. Permasalahan yang berkaitan dengan faktor asesor ialah ketidaksesuaian persyaratan yang dimiliki. Jadi semisal seorang dosen ingin menjadi asesor, ia akan tetap menjadi asesor walau tidak memenuhi persyaratan. Hal tersebut dikarenakan ia memiliki jabatan tertentu di LPTK. Permasalahan kedua mengenai faktor asesor ialah ketidakmampuan menyamakan persepsi penilaian antar asesor, sehingga dibutuhkan asesor netral dari luar. Lalu selanjutnya ada faktor pendidikan dan pelatihan profesi guru. Pendidikan dan pelatihan profesi guru cenderung dipandang sebagai aspirin. Jika seseorang tidak lulus dalam penilaian portofolio, maka ia akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan semua kompetensi. Tidak hanya kompetensi yang dinilai kurang saja. Oleh karena itu, kegiatan tersebut dipandang sebagai aspirin. Dan yang terakhir, ada faktor kelulusan dan profesionalitas. Secara teoritis hipotesis, seorang guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi bisa dikatakan sebagai guru profesional. Namun,
Sebenarnya, meskipun telah lulus sertifikasi, seorang guru belum tentu dapat melaksanakan pembelajaran dan pendidikan secara profesional di ruang kelas. Baik, selesai sudah presentasi dari saya, seperti hubunganmu dengan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Sekian, terima kasih.